warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini Ustazah bisa berjumpa kembali dengan anak-anak kelas 5 Andro yang hebat meskipun kita masih bertatap layar. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku, sebelum mulai pembelajaran, Ustazah mau mengecek kehadiran anak-anak dulu. Ustazah absen ya. Zulfa, Hadir. Tiara, Hadir. Vinsa, Hadir. Isya, Hadir. Iyas, Hadir. Dita, Hadir. Asraf, Hadir. Ferisa, Hadir. Tata, Hadir. Lady, Hadir. Rafa, Hadir. Felicia, Hadir. Hajar. Oke, alhamdulillah semuanya hadir, semuanya dalam keadaan sehat. Oke, anak-anak yang kameranya belum on, Ustazah Ella minta tolong kameranya di-on-kan dulu ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, kamera di-on-kan dulu semuanya. Kita awali pembelajaran di pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ustazah minta tolong disiapkan berdoa Dias. Dias, silahkan dipimpin berdoa. Ya Ustazah. Siap istidah dan bersih. Ya, Afi. Istidah dan bersiap. Ya. Ya. Posisi berdoa. Duduk Islami, tangan dilipat, kepala ditundukkan. Doa mulai. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hdam min Rabbi warzuqan fahma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kegiatan pagi hari ini sudah kita awali dengan berdoa. Semoga kita senantiasa mendapat kelancaran, kemudahan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, untuk selanjutnya, Ustazah Ella mau mengajak anak-anak untuk bernyanyi dulu. Kita bernyanyi bersama lagu Garuda Pancasila. Kita bernyanyi bersama ya. Bernyanyi apa, Us? Menyanyinya yang ceria. Kita bernyanyi bersama-sama. Sudah putarkan bernyanyi yang semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, itu tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama sebagai wujud rasa cinta kita sebagai anak bangsa yang cinta akan tanah air Indonesia. Minggu kemarin sudah belajar tentang apa?
Jaring-jaring makanan. Oke, pinter. Good. Minggu kemarin kita sudah belajar jaring-jaring makanan. Lah, dalam jaring-jaring makanan itu terdapat hubungan antar makhluk hidup. Nah, anak-anak, sekarang kita itu sudah berada di musim apa, Nak? Musim hujan. Kita sekarang sudah berada di musim hujan. Good, bagus. Nah, kalau di musim penghujan, wujud kita supaya kita bisa cinta dengan lingkungan, itu kita harus bagaimana? Oke, pinter. Tidak membuang sampah dengan sembarangan. Pinter, hebat. Itu salah satu wujud kita supaya cinta lingkungan. Kalau misalkan Ustazah Ella melihat atau anak-anak melihat di sekitar rumahnya ada orang yang membuang sampah sembarangan. Apa akibatnya, Nak? Banjir. Nah, akibat salah satunya pinter bisa menimbulkan banjir. Nah, anak-anak, Lingkungan jadi kotor. oke, pinter, lingkungan jadi kotor, hebat. Nah, anak-anakku, sebagai wujud kita cinta lingkungan, kita harus membuang sampah pada tempatnya, biar belajar kita lebih semangat. Belajarnya biar lebih oke, biar lebih semangat. Ustazah Ella mau mengajak anak-anak ice breaker dulu, ice breaking. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, delma istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tutik tak tik tutik tak tik tutik tak tik tutik tak tik tutik tak suara sepatu kuda. Ya, anak, tambah semangat belajarnya ya. Oke. Nah, anak-anak, sekarang Ustazah Ella akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran kelima. Oke, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca bacaan tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem, siswa dapat menemukan pokok pikiran pada setiap paragrafnya dengan percaya diri. Yang kedua, setelah membaca bacaan, siswa dapat membuat peta pikiran yang memuat pokok pikiran di setiap paragrafnya dengan tanggung jawab. Yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat menelaah faktor-faktor penyebab keseimbangan ekosistem dengan percaya diri. Dan yang keempat, setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat membuat buklet tentang kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dengan tanggung jawab. Nah, anak-anakku, coba di sini Ustazah punya sesuatu ya. Coba diamati di layarnya masing-masing. Ustazah tampilkan sebuah gambar. Kita amati bersama ya. Oke, coba kita amati bersama. Gambar apakah yang muncul yang terlihat di layar itu? Coba amati. Ada gambar apa itu, Nak? Ada orang lagi panik karena ada kebakaran hutan. Ada orang lagi panik kebakaran hutan. Hebat, pinter. Terus gambar apa lagi itu ya? Gunung meletus. Gunung meletus, hebat. Terus apa lagi? Kebakaran hutan. Hewan pada kebakaran hutan. Lari-lari. Oke, good, pinter, hebat. Nah, anak-anak, dari gambar itu kira-kira penyebab terjadinya peristiwa itu karena apa? Karena apa yuk? Karena manusia dan alam. Karena apa? Karena faktor manusia dan alam. Oke, good, pinter, hebat. Karena ulah manusia, karena alam. Iya, semuanya betul, hebat. Nah, anak-anak,
akibat dari peristiwa tersebut itu dapat mengakibatkan keseimbangan ekosistem itu akan terganggu. Nah, anak-anakku, biar pengetahuannya anak-anak lebih jelas ya, menambah pengetahuan anak-anak, kita membaca bacaan yang berjudul bacaan yang berjudul Pengaruh Kegiatan Manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Oke, coba yang paragraf pertama, Ustazah minta tolong dibaca Mbak Quinsa. Baca Mbak Quinsa. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselaratan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu sejauh ini. Diketahui terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana, disebut bencana alam. Bencana alam seperti letusan Gunung Merapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Oke, stop. Lanjut Mbak Gita, paragraf kedua. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat beberapa kegiatan manusia yang secara langsung memengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penebangan pohon-pohon di hutan dan pembakaran hutan, perburuan hewan hutan yang tidak terkendali, termasuk membelikan hewan langka dan lindungan. Kegiatan lain berupa pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan, serta beberapa kegiatan lainnya yang menyemari lingkungan. Oke, good, pinter ya. Lanjut di paragraf ketiga. Oke, di paragraf ketiga, coba paragraf ketiga Ustazah minta tolong dibaca Mbak Zulfa. Paragraf ketiga. Yuk. Penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Pembakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Demikian halnya dengan perburuan hewan hutan secara sembarangan serta penangkapan berbagai satwa langka dan dilindungi. Tindakan-tindakan ini berakibat pada terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan serta punahnya beberapa jenis satwa. Kegiatan pertanian intensif yang menginginkan hasil panen dalam jumlah besar pada waktu yang singkat menyebabkan terjadinya pemakaian pupuk buatan secara berlebihan. Pada saat yang sama, pengendalian hama pun dilakukan dengan menggunakan zat-zat kimia berbahaya. Kedua kegiatan ini akan merusak tanah, tempat sumber makanan, dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Penggunaan insektisida buatan juga akan membunuh hewan-hewan selain hama yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Oke, pinter, good, hebat. Lanjut paragraf keempat, Ustazah minta tolong dibaca. Coba. Mbak Tiara, dibaca paragraf keempat. Ayo Mbak Tiara dibaca.
Kegiatan lain manusia yang menimbulkan dampak sangat besar adalah kebiasaan membuang sampah dan limbah berbahaya secara sembarangan. Kegiatan ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berbahaya fatal bagi komponen-komponen ekosistem yang tinggal di dalamnya. Tidak hanya itu, berbagai jenis kegiatan manusia dapat menimbulkan pencemaran air, tanah, udara, bahkan bunyi. Semuanya menyebabkan tergantungnya keseimbangan ekosistem. Oke, hebat, pinter. Anak kelas 5 sudah hebat, bacanya sudah lancar. Nah, anak-anak, setelah membaca bacaan tadi, tentunya kita dapat informasi dari bacaan itu. Iya, coba sekarang kita sudah tanya dulu. Dari bacaan tadi, faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem itu ada 2. Faktor apa, Nak? Faktor apa? Faktor alam. Faktor alam dan faktor manusia. Oke, ada faktor alam sama faktor manusia. Nah, contohnya yang faktor alam itu bisa disebutkan apa faktor alam contohnya tadi? Faktor alam banjir. Banjir, pinter. Terus apa lagi? Gunung meletus. Gunung meletus, pinter. Terus apa lagi? Kebakaran hutan. Terus apa lagi? Terus kebakaran longsor. Tanah longsor, pinter, hebat. Ya, itu tadi sedikit informasi yang sudah kita dapat dari bacaan yang telah kita baca. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya, Ustazah akan putarkan video. Anak-anak simak dengan baik, dicermati dengan baik video yang diputar Ustazah Ella. Ya, Ustazah putar videonya, disimak dengan baik. Sudah terlihat belum? Belum, masih gambarnya. Oke. Coba diamati ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Berjumpa lagi dengan Ustazah Ella. Kali ini kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap ekosistem. Mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Tema 5 subtema 3. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena 2 faktor. Yang pertama, faktor alami, dan yang kedua, faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Peristiwa alam yang menimbulkan bencana disebut dengan bencana alam. Bencana alam meliputi letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami. Bencana alam tersebut dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Faktor manusia. Beberapa kegiatan manusia biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ini bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem secara langsung. Kegiatan tersebut antara lain yaitu penebangan pohon. Penebangan pohon ini bisa merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan plastik oksigen. Kemudian yang kedua, pembakaran hutan. Kegiatan pembakaran hutan ini berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang berperan untuk mempertahankan ekosistem. Kemudian, perburuan hewan dan penangkapan satwa langka dan dilindungi.
Kegiatan ini berakibat terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta punahnya beberapa jenis satwa. Berikutnya yaitu pemakaian pupuk buatan secara berlebihan. Kegiatan ini dapat merusak tanah, tempat sumber makanan, dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Selain itu, akan membunuh hewan-hewan selain hama yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kemudian ada pembuangan sampah dan limbah sembarangan. Kegiatan ini mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal untuk komponen-komponen ekosistem yang ada di dalamnya. Nah, berbagai jenis kegiatan manusia lainnya diantaranya yaitu bisa mengakibatkan pencemaran air, tanah, dan udara yang dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Kira-kira ada yang tahu mengapa manusia mempunyai andil besar terhadap keseimbangan ekosistem? Karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia berpengaruh pada keseimbangan ekosistem. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah kita bahas sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak tadi sudah menyimak tayangan video yang diputar Ustazah Ella? Sudah ya? Tentunya hebat. Tentunya anak-anak sudah dapat informasi dari video tadi, sudah dapat pembelajaran baru tentang pengaruh keseimbangan ekosistem, pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya Ustazah Ella akan bagi anak-anak menjadi beberapa kelompok kecil ya. Sesuai dengan yang kemarin sudah Ustazah share di WA, anak-anak akan berkelompok untuk menyelesaikan LKPD ya. LKPD-nya sudah Ustazah share linknya di Google Classroom ya nak ya. Kemarin untuk kelompoknya semuanya sudah kebagian kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, good. Semuanya sudah masuk di kelompoknya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya di sini anak-anak silakan berdiskusi dengan kelompoknya dari LKPD yang kemarin sudah Ustazah share linknya di Google Classroom. Semuanya sudah dibuka LKPD-nya? Sudah ya? Sudah. Oke, good. Sekarang kita mulai diskusinya. Ustazah bimbing dalam diskusi, Ustazah share screen. Coba kita share screen. Ustazah share screen. Isi dari LKPD-nya, nanti kita jawab bersama-sama. Anak-anak, nanti LKPD di sini anak-anak silakan mengisi namanya masing-masing, ya. Mengisi namanya masing-masing. Habis nama, nanti kelasnya diisi. Misalkan Ustazah mau ini misalkan nanti Tata anak kita. Belum. Anak kita. Nah, diklik kelasnya. 5 Andro seperti biasanya ya. Terus berikutnya. Nah, di LKPD ini nanti anak-anak silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, di sini ada bacaan anak ya. Di LKPD ada bacaan, ada sebuah bacaan tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap ekosistem. Nanti di sini anak-anak menemukan pokok pikiran di setiap paragrafnya. Paragraf ke-1, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Coba kita temukan pokok pikiran. Pokok pikiran pada bacaan yang tadi telah kita baca. Ya nak ya? Oke, paragraf sekarang kita temukan bersama ide pokok dari bacaan yang telah kita baca tadi. Mbak Quinsa, untuk paragraf pertama, coba ide pokoknya apa dari paragraf pertama? Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Oke, good, pinter. Mbak Ais, kelihatan Mbak Ais, paragraf kedua. Iya, Us. Ayo dibaca.
Apa ide pokoknya, Nak? Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, good, pinter. Lanjut, paragraf ketiga. Pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Oke, hebat, pinter. Nah, untuk yang terakhir, di sini paragraf keempat. Kegiatan lain manusia yang menimbulkan dampak sangat besar adalah kebiasaan membuang sampah dan limbah berbahaya secara sembarangan. Oke, pinter, hebat, semuanya hebat. Nah, anak-anakku, LKPD tadi setelah menemukan pokok pikiran, nanti di sini anak-anak akan membuat peta pikiran. Nah, peta pikirannya sebagai berikut. Oke. Peta pikiran. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ayo kita bahas bersama. Dibuka mikrofonnya. Faktornya ada 2. Faktor apa sama faktor apa? Faktor alami sama faktor manusia. Faktor manusia. Hebat, good. Selanjutnya, yang faktor alami itu contohnya apa? Gunung meletus, longsor, Kebakaran hutan, banjir, Tanah longsor. tsunami. Yang faktor alami, yang faktor buatan. pemburuan hewan secara liar, Oke, pemburuan hewan secara liar. Terus, Penebangan hutan. penebangan hutan. Oke, pintar anak. Nah, anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya, di sini kita akan membuat sebuah peta pikiran. Coba diperhatikan di layarnya masing-masing. Nah, contoh peta pikiran yang akan kita buat seperti ini ya. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem itu ada berapa, Nak? ada Dua. Apa sama apa? faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami dan faktor manusia. Good, pinter, hebat. Faktor alami. Contohnya faktor alami itu apa? Banjir, gunung meletus, tanah longsor, banjir, hutan. Oke, hebat. Kebakaran hutan. Ada banjir, tanah longsor, gunung meletus. Ya, hebat, semuanya betul. Terus yang kedua, ada faktor manusia. Kira-kira faktor yang dipengaruhi dari faktor manusia itu contohnya apa, Nak? Pembuangan sampah sembarangan, pemburuan liar. Oke, good. Membuang sampah sembarangan, pemburuan liar, dan juga penebangan pohon secara sembarangan. Nah, anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya, di sini anak-anak silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, ya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Yang kemarin sudah Ustazah share di grup WA. Anak-anak silakan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Kelompok 1, Mbak Tata, Ferisa, Gita, Tiara, Quinsa. Yuk mulai diskusinya. Ayo, untuk blue cat-nya kita kasih judul. Ayo kita tentukan judulnya. Ayo. Aja ya, kita buat judul faktor pengaruh keseimbangan ekosistem. Oke. Ayo kita tulis judulnya dulu, teman-teman. Ya. Sekarang kita bahas yang halaman 1. Menurut kalian kita isi apa yang halaman 1? Halaman 1 kita isi faktor yang mempengaruhi saja. Oke, faktornya kan ada 2. Faktor alami dan faktor manusia. Yuk lanjut halaman 2, kita isi apa ini? Kita isi faktor alami saja ya, seperti banjir, gunung meletus, tanah longsor, dan lain-lain. Oke, kalau halaman 3 gimana teman-teman?
Halaman 3 kita tulis faktor manusia saja seperti menebang pohon, membuang sampah, dan lain-lain. Nah, teman-teman, ternyata perubahan keseimbangan ekosistem itu berpengaruh pada rantai makanan. Iya, benar sekali. Ayo, itu kita tulis di halaman terakhir ya. Oke. Oke anak-anak, alhamdulillah kita tadi sudah berdiskusi ya. Ustazah sudah melihat diskusinya anak-anak. Bagus, good. Nah, untuk selanjutnya di sini Ustazah minta tolong untuk dipresentasikan hasil diskusinya tadi. Dari kelompok 1 tadi ada Verisa, ada Tata, ada Gita, Tiara, Quinsa. Salah satu dari kalian Ustazah minta tolong untuk mempresentasikan. Oke, Mbak Verisa bisa mewakili kelompoknya untuk presentasi? Bisa. Oke, presentasikan hasil buklet yang tadi dibuat bersama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan buklet faktor yang mempengaruhi keseimbangan pada ekosistem. Perubahan keseimbangan dalam ekosistem dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam peristiwa yang terjadi secara alami atau bencana alam. Kalau faktor manusia, semua kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh faktor alami, ada gunung meletus dan kebakaran hutan. Contoh faktor manusia adalah membuang sampah sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mau mempresentasikan buklet. Buklet faktor pengaruh keseimbangan ekosistem. Faktor perubahan keseimbangan ekosistem, faktor alami, faktor manusia. Faktor alami, banjir, gunung meletus, tanah longsor, kebakaran hutan. Faktor manusia, penebangan hutan, pembuangan sampah sembarangan, pemburuan liar. Perubahan keseimbangan ekosistem dapat mempengaruhi rantai makanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Kita beri tepuk tangan buat teman kita. Ya. Sip, Mbak Tata. Oke, untuk selanjutnya Mbak Quinsa. Mbak Quinsa, bukletnya sudah jadi. Oke, Mbak Quinsa silakan dipresentasikan hasil bukletnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan buklet. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan pada ekosistem. Faktor perubahan keseimbangan ekosistem. Faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami terdapat banjir, gunung meletus, kebakaran hutan. Faktor manusia terdapat penebangan hutan, pembuangan sampah sembarangan, pemburuan liar. Perubahan keseimbangan ekosistem dapat mempengaruhi rantai makanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hebat sekali Mbak Quinsa. Hasil diskusinya sangat ya. Nah, anak-anak, setelah kegiatan presentasi tadi, untuk kegiatan selanjutnya, anak-anak silakan mengerjakan evaluasi yang soalnya sudah Ustazah share di Google Classroom ya. Coba Ustazah buka dulu bentuk soal evaluasinya, biar nanti anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Di sini sudah Ustazah tampilkan ya, untuk soal evaluasi yang harus dikerjakan anak-anak. Nanti silakan diisi dulu namanya. Diisi dulu namanya. Ya, dipilih. Namanya silakan dipilih. Misalkan Aisyah Inat. Kelas klik 5 Andro. Nah, berikutnya.
Baru nanti anak-anak jawab soal evaluasi yang sudah Ustazah sediakan. Paham anak-anak? Paham. Oke, anak-anakku. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Oke, coba sekarang kita simpulkan bersama-sama. Kita pagi hari ini tadi sudah belajar apa saja? Coba disebutkan yang pertama kita belajar apa? Menemukan pokok pikiran. Oke, pinter. Yang kedua? Membuat peta pikiran. Membuat peta pikiran. Oke, good. Yang ketiga? Faktor pengaruh ekosistem. Oke, pinter. Kita sudah menelaah faktor pengaruh keseimbangan ekosistem. Dan yang keempat, yang terakhir, kita sudah belajar apa? Membuat buklet. Oke, good, pinter. Gimana perasaannya setelah belajar pada pagi hari ini? Senang. Alhamdulillah. Ilmu yang didapat sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Ustazah minta disiapkan berdoa dulu. Tidak dan bersiap. Ya. Ya, Fi. Posisi berdoa. Suruh Islam dilipat kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Pesannya Ustazah Ella, tetap jaga kesehatan di rumah. Iya, Jak. Yang rajin, jaga sholat 5 waktunya, ya, dan terus berbakti. Yang lebihnya, Enggak lah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.